Bab 42. Berangkat. Jepret, jepret. Setelah makan sup kesehatan Aileen di sore hari, yang meningkatkan semua statistiknya sebesar 3, Sejun menginvestasikan semua statistik bonus yang dia peroleh dari mencapai level 18 ke dalam kelincahan. Akibatnya, kelincahannya meningkat 4, memungkinkan dia untuk memotong daun bawang hijau secepat mesin bermotor. Selain itu, dengan kekuatannya yang meningkat, ia mulai memotong 2-3 daun bawang sekaligus, yang secara signifikan mengurangi waktu kerja dibandingkan pagi hari. Jepret, jepret. Kukueong. Kukueong. Untuk memindahkan daun bawang yang dipotong cepat, Sejun memesan bayi beruang yang menganggur. Tentu saja madu dibutuhkan sebagai hadiah untuk membuat bayi beruang bergerak. Baiklah, kita menyelesaikan satu baris. Ayo makan madu. Kukueong. Mendengar kata-kata Sejun, bayi beruang dengan cepat mengambil toples kaca berisi madu dan berlari ke arahnya. Bunyi. Sejun membuka tutup toples kaca. Menetes. Saat dia menuangkan sesendok madu ke kaki depan bayi beruang. Jilat, jilat. Bayi beruang mulai menjilat dan memakan madu itu dengan rakus. Selama ini, Sejun juga beristirahat sejenak. Kita sudah jauh. Sejun melihat sekeliling dengan ekspresi bangga. Dari 1.000 biji kacang tanah, 3.000 biji jagung, dan 1.000 biji tomat ceri yang ditanam di tempat yang dulunya merupakan tanah kosong, kecambah hijau mulai tumbuh, memberikan sedikit warna hijau pada tanah tandus. Tentu saja, ladang bawang hijau, tempat bawang hijau ditanam dan belum ditebang Sejun, begitu lebat sehingga bisa disebut hutan hijau. Saat Sejun mengamati perubahan di sekelilingnya. Kukueong. Bayi beruang yang telah menghabiskan madunya memanggil Sejun. Ayo cepat. Kembali bekerja. Jika bumi digerakkan oleh kapitalisme, bagi bayi beruang, itu adalah madu. Madu membuat bayi beruang bergerak. Jepret, jepret. Atas desakan bayi beruang, Sejun berdiri dari kursinya dan mulai memotong daun bawang. Apakah saya benar-benar perlu melakukan ini? Sejun melirik ke belakang dan sekali lagi mulai memotong bawang dengan tergesa-gesa. Kukueong. Dengan pemikiran untuk makan lebih banyak madu, bayi beruang, dengan penuh semangat, mengikuti Sejun, memetik daun bawang dengan kecepatan gila. Huf, huf, huf. Sejun, yang sedang memotong bawang seolah dikejar oleh bayi beruang, terengah-engah. Berkat bayi beruang, waktu pemotongan bawang menjadi setengahnya dibandingkan pagi hari. Jilat, jilat. Dibandingkan dengan Sejun, bayi beruang tampak masih berenergi, dengan gembira menjilati madu yang dioleskan di kaki depannya. Maka, Sejun yang menyelesaikan pekerjaannya lebih awal berkat Baby Bear beristirahat sejenak dan menggunakan waktu yang tersisa untuk menanam sisa biji jagung dan tomat ceri. Kukueong. Bayi beruang itu berkeliaran di sekitar Sejun, bertanya-tanya apakah dia akan memberi lebih banyak madu. Apakah tidak ada lagi yang harus dilakukan? Aku harus melakukan ini sendirian. Kukueong. Mendengar kata-kata Sejun, bayi beruang itu duduk dengan murung di tanah. Pada saat itu, ping! Kelinci hitam naik ke tanah. Adik kecil, kakakmu ada di sini. Kukueong. Bayi beruang berlari menuju kelinci hitam. Saudaraku, bermainlah denganku. Saat keduanya berlatih dan bermain, Sejun rajin menabur benih. Gedebuk. Sejun menikam tanah dengan belatinya, meletakkan benih di ruang yang tercipta, dan menutupinya dengan tanah. Saat Sejun dengan hati-hati menanam setiap benih. Anda telah menanam benih tomat ceri ajaib. Kemungkinan benih tomat ceri ajaib bertunas meningkat karena efek penaburan benih HLV3. Pengalaman kerja Anda sedikit meningkat. Kemahiran menabur benih HLV3 meningkat sangat sedikit. Karena efek peningkatan kemahiran LV1, kemahiran menabur benih LV3 meningkat dengan tambahan 5%.
Kecakapan menabur benih LV3 terisi dan levelnya meningkat. Level seed sowing meningkat menjadi 4. Sama seperti harvesting level 4. Memiliki efek baru, seed sowing juga memiliki efek baru. Keterampilan pekerjaan menabur benih LV4. Peluang benih bertunas saat ditanam sedikit meningkat. Kemungkinan dirugikan oleh hama berkurang sangat sedikit. Hama, bug. Sejun yang selama ini tidak pernah melihat serangga di menara menjadi bingung. Apa ini? Membuatku gelisah? Tentunya tidak ada bug nyata yang akan muncul. Sejun melupakan ketidaknyamanannya dan menanam benih lain. Theo membuat Wu Cheonsem dan Wu Cheonsa menunggu di pintu masuk. Rute pedagang lantai 40 dan turun ke lantai 38 menara. Dia ingin memonopoli perhatian manusia. Semua perhatian harus tertuju padaku. Meong. Bagi para pemburu, tubuh besar Black Minotaur menanamkan rasa takut. Bukan minat, tetapi Theo berhati-hati untuk berjaga-jaga. Theo mengira karena manusia mencintainya, binatang buas, mereka juga bisa mencintai Minotaur hitam. Theo benar-benar salah menilai poin pesonanya. Aku di sini, Meong. Setibanya di lantai 38 menara, Theo mengumumkan kedatangannya kepada para pemburu yang menunggu. Oh, dia akhirnya ada di sini. Hampir 100 pemburu yang telah menunggu Theo selama beberapa hari menyambutnya. Setelah mengetahui bahwa Theo muncul terlambat di lokasi perdagangan. Sebelumnya, kali ini para pemburu dengan sabar menunggu, dan bahkan pemburu dari guild lain bergabung untuk membeli tomat cherry ajaib. Meningkatkan jumlah mereka secara signifikan. Fiuh, begitu banyak manusia datang untuk berdagang denganku, Meong. Theo melangkah maju tanpa ragu-ragu. Saat Theo berjalan maju, para pemburu memberi jalan untuknya, seperti laut yang terbelah. Hari ini, aku akan melelang 3.600 degrade Magical Cherry Tomato Es, masing-masing 400, Meong. Theo, berdiri di tengah manusia, menyatakan dengan percaya diri. Dengan kapasitas penyimpanan Theo yang meningkat 3 kali lipat, ia mampu menyimpan sebanyak 3.600 tomat cherry, bahkan dengan sepertiga dari ruang tersebut diisi dengan daun bawang. Ada ruang untuk sekitar 400 lebih, tetapi ruang itu disediakan untuk hasil panen yang akan dikirim ke keluarga Sejun. Apa? 3.600? Para pemburu sangat senang dengan pengumuman Theo. Hal itu menyenangkan mereka karena permintaan membludak di luar menara dan mereka kesulitan menanganinya, namun kini pasokan bertambah. 120 koin menara untuk 400. Segera setelah pelelangan dimulai, harga awal untuk satu tomat cherry ajaib tingkat dimulai dari 0,3 koin menara. 160 koin menara untuk 400. Atas instruksi Michael, Thomas, kepala tim riset Gagel, segera menaikkan harga masing-masing menjadi 0,4 koin menara. Namun, 170 koin menara untuk 400. 180 koin menara untuk 400. 200 koin menara untuk 400. Para pemburu di sini semuanya bertindak atas nama beberapa orang terkaya di dunia. Sumber daya keuangan mereka tidak ada artinya. Lelang memanas. 320 koin menara untuk 400. Thomas, yang mendapat instruksi dari bosnya untuk mengamankan tomat ajaib dengan segala cara, memenangkan lelang pertama dengan harga masing-masing 0,8 koin menara. Baiklah. Pemburu lain memandang dengan kesal ke arah Thomas yang bersorak. Itu karena harganya melonjak terlalu tinggi karena Thomas. Lelang selanjutnya dilanjutkan dengan jumlah besar mempertahankan harga masing-masing 0,75-0,85 koin menara. Dari jumlah tersebut, Thomas membeli 2.000 buah. Karena itu bukan uangnya sendiri, Thomas membelanjakannya dengan bebas. Habis terjual, Meong. Berkat Thomas, yang membelanjakan uang perusahaan, Theo mencapai penjualan yang memecahkan rekor kali ini. Koin menara 2.870 kekalahan. Jumlah yang luar biasa. Sejun akan memujiku, Meong.
Pikiran menerima pujian dari Sejun sambil menikmati suguhan di pangkuannya. Membuat Theo merasa senang. Yang mau berfoto denganku? Berbaris, meong. Dalam suasana hati yang baik, Theo memberikan pelayanan yang sangat baik kepada para pemburu wanita dengan senyum lebar sepanjang sesi foto. Kemudian, berikan hadiahku, meong. Dia juga memastikan untuk menerima hadiah yang layak. Usai sesi foto. Ayo berdagang, manusia, meong. Theo menelepon Kim Dong Sik dan mengusulkan kesepakatan. Aku akan melakukannya. Kim Dong Sik, yang gagal mengamankan tomat ajaib karena tawaran sembrono para taipan, menerima bahkan tanpa mendengar persyaratannya. Kondisinya sama seperti sebelumnya, meong. Harganya 200 tomat ajaib. Kirimkan ini ke keluarga Park Sejun, meong. Theo mendapatkan tanda tangan Kim Dong Sik pada kontrak dan menyerahkan 50 koin menara dan masing-masing 50 wortel agility, jagung stamina, dan tomat cherry ajaib. Apa? Kim Dong Sik sangat terkejut dengan pilihan hasil panen yang diserahkan oleh Theo. Wortel yang meningkatkan kelincahan dan memperbaiki penglihatan. Jagung yang meningkatkan stamina dan meningkatkan elastisitas kulit. Itu adalah kejutan besar bagi Kim Dong Sik, yang mengira hanya tomat ceria ajaib yang tersedia. Jika ini diketahui dunia, ini akan menjadi kacau lagi. Kim Dong Sik menyadari ini adalah kesempatan. Theo, mulai sekarang, aku akan mengirimkan hasil panen ke keluarga Sejun setiap bulan tanpa biaya dan membayar 50 koin menara. Sebagai imbalannya, beri saya kesempatan untuk membeli hasil panen lainnya. Meong, aku akan memikirkannya dan memberitahumu lain kali, meong. Theo menunda keputusannya untuk meminta Sejun dan memutuskan. Maka, Theo, setelah menyelesaikan tugas Sejun dengan sempurna, kembali ke pintu masuk rute pedagang lantai 40 tempat Minotaur hitam menunggu. Mengunyah-mengunyah. Wu Cheonsem dan Wu Cheonsa sedang mengunyah daun bawang dan mengawasi serigala. Meskipun mereka seharusnya mengawasi mereka, tapi Wu Cheonsem dan Wu Cheonsa menganggapnya terlalu merepotkan. Sehingga mereka akan melumpuhkan serigala dengan memukul bagian belakang kepala mereka setiap kali mereka bangun. Ayo naik kembali sekarang. Merasa murung memikirkan hanya bisa makan 1 kali sehari jika mereka kembali sekarang, Wu Cheonsem dan Wu Cheonsa dengan enggan bangkit. Sebaliknya, langkah Theo sangat ringan, bersemangat membayangkan bisa naik ke pangkuan Sejun lagi. Meong-meong-meong. Bernyanyi untuk dirinya sendiri, Theo memimpin 2 Minotaur hitam dan 3 serigala menuju lantai 99 menara. Saat itu, saat mereka sedang bergerak, Wu Cheonsem tiba-tiba menggaruk kepalanya. Dia merasa seperti melupakan sesuatu. Apa yang dilakukan Wu Cheonsem? Raja Minotaur menjadi marah karena masih belum ada kabar dari Wu Cheonsem, meski sudah lama menunggu. Mungkinkah? Apakah dia memasuki wilayah monster lain saat mencari rumput? Dia khawatir pria naif ini mungkin telah memasuki wilayah binatang berambut merah atau lebah beracun untuk mencari rumput yang lezat. Tidak. Bagaimana jika dia pergi ke sana? Pemandangan mengerikan terlintas di benak Raja Minotaur. Tempat itu dihuni oleh makhluk mengerikan yang tidak akan meninggalkan apapun, bahkan mayat. Apakah karena perintahku? Raja Minotaur merasa bersalah, mengira perintahnya untuk mengambil rumput bisa menyebabkan kematian Wu Cheonsem. Dia tidak pernah menyangka Wu Cheonsem makan rumput enak 3 kali sehari. Merasa bersalah, Raja Minotaur memutuskan untuk secara pribadi pergi mencari mayat Wu Cheonsem. Raja Minotaur mengumpulkan bawahannya Wu Il, Minotaur 1, ke Wu Bek, Minotaur 100, dan memerintahkan mereka untuk menjaga titik jalan. Kemudian, gedebuk. Dia mulai mencari Wu Cheonsem. Pada hari ke-205 terdampar. Sejun menghela nafas saat melihat tumpukan daun bawang hijau, masing-masing berukuran lebih dari 1 m.
Jumlah mereka terlalu banyak. Karena setiap akar daun bawang berlipat ganda setiap kali dibelah dan ditanam, ladang daun bawang terus meluas, tetapi tidak ada yang memakan daun-daun bawang. Tingkat produksi jauh lebih tinggi daripada tingkat konsumsi. Ini akan menjadi lebih baik setelah Wu Cheonsem dan Wu Cheonsa kembali. Meski begitu, itu hanya akan memperlambat laju pertumbuhan tumpukan daun bawang hijau. Itu sudah lebih dari apa yang bisa ditangani oleh 2 Minotaur hitam. Saat itu, Kong, Baby Bear melompat ke tumpukan daun bawang hijau. Dia sepertinya menyukainya karena itu lembut. Jika kamu suka, kamu bisa menggunakannya saat kamu tidur. Kong, mendengar kata-kata Sejun, Baby bertampak senang dan bertanya, "Bisakah saya juga mengambil bagian ibu juga?" "Ya." Saat induk beruang raksasa merah dan bayi beruang hendak mengambil 10 tumpukan daun bawang hijau untuk digunakan sebagai alas tidur. Tuk, tut. Seekor minotaur hitam, ukurannya mirip dengan ibu beruang raksasa merah tua, datang menyerbu ke ladang bawang hijau Sejun dengan mata merah.